Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menarik begitu kan, bukan reshuffle Nasdem, ternyata Jokowi kelewat takut lawan Anies sampai harus dipanggil Surya Paloh. Benarkah seperti itu? Tetapi analisis Rocky Gerung agak juga menarik begitu kan, tapi di satu sisi ada kelemahan dari Rocky Gerung begitu kan. Dia sebenarnya berspekulasi bahwa seolah-olah Pak Jokowi takut, tapi melihat dari realitas ini bisa jadi seperti itu. Mari kita baca komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar netizen, bukan reshuffle Nasdem, ternyata Jokowi kelewat takut lawan Anies sampai harus panggil Surya Paloh ya. Ada rezim ketakutan begitu kan. Ini hoax Anies di WTNI ini banyak sekali ya. Bila benar inilah bukti kalau Pak Jokowi sebagai presiden melakukan permusuhan dengan rakyat. Saya kira tidak begitu kan. Takut kalau nggak berkuasa masuk penjara gara-gara KKN dan ijazah palsunya terbongkar. Apa ini ya? Ini komentar netizen apa yang saya bacakan, ini pro dan kontra ya. Itu berarti berhentikan Anies dari kabinet tidak punya alasan. Ini presiden kok takut dengan sosok individu macam bewok? Presiden tunduk sama rakyat, yes ya. Tetapi di satu sisi pertemuan itu apa yang dibahas? Inilah yang menjadi spekulasi begitu. Rocky Gerung mengatakan bahwa ya bisa jadi Pak Jokowi takut karena yang di endorse itu adalah Pak Ganjar yang tidak punya tiket begitu kan untuk maju di Pilpres 2024. Kan kira-kira seperti itu logikanya. Ya bisa jadi masuk di situ begitu. Bahkan ini kalau nggak punya beban setelah pensiun nanti, kenapa harus takut dengan pencalonan Anies Baswedan ya? Bisa, betul juga. Rakyat Indonesia sangat berharap kepada Pak Surya Paloh supaya tetap pada prinsipnya, jangan sampai goyah gara-gara dipanggil Jokowi. Pak Surya Paloh harus meneguhkan pendiriannya untuk tetap memperjuangkan Pak Anies Baswedan ya sebagai presiden di 2024. Jokowi takut rakyat diadu domba oleh politik identitasnya. Anies dapat memecah belah bangsa. Wih, ada pro dan kontra apa yang saya bacakan begitu kan. Tetapi saya hanya membacakan apa yang disampaikan oleh publik atau para netizen atau masyarakat Indonesia itu sendiri begitu. Di saat posisi terjepit di antara kiprah politik Bang Anies yang terus jaya melebar dan Iyang Ega yang semakin garang membungkam, sepertinya ada yang galau dan ketakutan minta skoci. Ya bisa jadi seperti itu. Pak Surya Paloh lagi megang kendali, kali ini Nasdem bisa di atas PDIP ini. Yang bertarung lawan Anies sampean dewe Pak Jokowi. Ya, inilah negara 62 ya. Tetapi kebebasan berdemokrasi ya, kebebasan untuk berpendapat itu wajar-wajar aja begitu kan. Banyak seorang analisis politik seperti Rocky Gerung mengomentari hal ini begitu, tapi ada benarnya juga begitu. Di satu sisi melihat pada situasi ini, rezim ini ketar-ketir ketika Anies Baswedan dicalonkan. Ada penjegalan, ada penolakan dan sebagainya begitu kan. Bahkan ya komentar-komentar netizen hari ini pedas sekali begitu. Ini apakah Joko Widodo berani lakukan perang terbuka manakala Bang Surya punya banyak kartu as untuk melakukan perlawanan jika ditekan? Ya tidak mungkin lah. Pada satu sisi Surya Paloh itu orang hebat, orang cerdas begitu kan. Bukan baru masuk tentang di dunia politik begitu. Ini emang dia nyalon lagi kok takutnya diarahkan untuk berkhianat? Ya tidak begitu kan. Demokrasi kita kan dibangun bersama-sama. Walaupun tidak takut berderajat tinggi, hanya tersisa 2 tahun, tak ada yang perlu untuk disombongkan ya. Sebagai presiden menurut saya pribadi ya lebih legowo, independen kepada siapapun, bukan mengendorse satu ini ada lebih begitu kan. Banyak yang diendorse oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Prabowo, ada Ganjar, bahkan Anies Baswedan tidak pernah disebutkan gitu kan. Ada apa? Inilah yang menjadi catatan penting begitu. Bahkan apakah benar udahlah Pak, mending di reshuffle aja, ngapain lama-lama? Apa emang Bapak harus minta izin ke ketua partai merah, artinya Bapak hanya kata ketua saja? Ya bisa jadi seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, bukan reshuffle Nasdem, ternyata Jokowi kelewat takut lawan Anies sampai harus panggil Surya Paloh. Juga menarik analisis Rocky Gerung ini kan. Ini ya, diam-diam Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah menggelar pertemuan pada Kamis ya. Praktis pada hari tersebut terjadi berbagai peristiwa politik yang cukup mengejutkan, mulai dari deklarasi dukungan Partai Demokrat untuk Anies Baswedan sampai kunjungan Partai Nasdem ke kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Bahkan pertemuan Jokowi dan Paloh inilah yang menimbulkan beragam spekulasi, apalagi hari ini ya
karena pertemuan pertama keduanya pasca 3 bulan banyak isu bermunculan termasuk wacana reshuffle kabinet. Namun pengamat politik Rocky Gerung punya pandangan berbeda. Dilihat dari kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menilai bahwa sedang memperlihatkan kecemasan akan sepak terjang Anies Baswedan. Bahkan kelihatannya Pak Jokowi harus terima fakta bahwa Anies itu unstoppable ya, tegas Rocky Gerung dikutip pada Sabtu 28 Januari 2023. Bahkan jadi mau diputar kiri, putar kanan, perselisihan antara Jokowi dan Megawati bukan faktor untuk menunda keputusan Presiden tentang Anies boleh maju atau enggak. Karena Anies sudah diasuh oleh satu situasi yang menginginkan atau perubahan politik, tutur menambahkan. Bahkan Rocky Gerung, Anies berbeda dari tokoh politik lainnya. Pasalnya Anies adalah simbol perubahan di mata masyarakat yang kemudian dibaca dan langsung dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Ya, menarik juga begitu. Dalam artian bahwa selama ini menarik juga apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung begitu kan. Ada kecemasan yang luar biasa kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini yang jadi spekulasi seperti itu begitu. Hal ini ya sama sebenarnya juga berlaku untuk Partai Keadilan Sejahtera yang mungkin akan menunjukkan deklarasi dalam 2-3 hari ke depan. Bahkan akademisi sekaligus filsuf itu lantas mencontohkan Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya tak bergerak. Sementara Prabowo Subianto justru semakin sulit untuk meraih suara bahkan sejak beberapa pemilu sebelumnya. Bahkan namun Rocky Gerung meyakini bahwa tidak akan goyah dan tetap mengusung Anies karena mantapnya niat dari Partai Nasdem juga. Ya begitu. Saya kira seperti itu begitu analisisnya begitu. Tapi di satu sisi mungkin ada kecemasan yang sudah di-endorse Pak Jokowi selama ini tidak punya tiket kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu. Kan aneh juga begitu kan. Tapi menurut saya pribadi apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh dan kemudian mengusung Anies Baswedan ya itu menjadi catatan penting karena pada hakikatnya ya Pak Surya Paloh itu orang cerdas luar biasa begitu. Dan bahkan dukungan Anies tak terbendung. Inilah yang mungkin keraguan dan kecemasan itu muncul begitu kan. Apalagi bersamaan dengan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies, kemudian ada juga PKS yang akan mendeklarasikan Anies Baswedan. Ini menarik juga begitu. Bahkan kata Rocky Gerung, Anies itu berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya begitu, tokoh-tokoh politik yang lainnya bahwa Anies adalah simbol perubahan di mata masyarakat. Ini magnetnya luar biasa begitu. Maka tidak hanya segelintir orang yang mendukung Anies Baswedan, begitu banyak tokoh-tokoh politik dan para ulama yang mendukung Anies Baswedan. Menunjukkan Anies Baswedan itu disukai oleh masyarakat dan dicintai dan bahkan masyarakat menitipkan bangsa kita untuk dikelola atau diperbarui untuk masa depan dari kepada Anies Baswedan begitu kan. Itu menunjukkan bahwa ada kecemasan ya bisa jadi seperti itu logika analisis Rocky Gerung begitu kan. Tapi muncul spekulasi ada yang mengatakan ada reshuffle katanya seperti itu. Tapi perlu diingat inilah catatan demokrasi kita. Hanya Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi yang tahu begitu kan, kira-kira seperti itu logika kita begitu. Jadi kesimpulan saya hanya satu, apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Surya Paloh hanya dia yang tahu begitu, apakah reshuffle atau tidak, atau hanya memberikan etika politik langsung di reshuffle karena pada hakikatnya Partai Nasdem sudah mendukung atau mengusung Pak Jokowi selama 2014 sampai 2019. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.